Shalom saudara, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu pagi hari ini. Biar Engkau terima Tuhan pujian kami menjadi dupa di hadapan-Mu setiap pagi, biar ini menjadi penyembahan, menjadi dupa yang harum naik ke tahta Tuhan. Kami berdoa hari ini sebentar kami akan mendengarkan akan isi hati-Mu, biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan, menjadi penopang dan menjadi panduan dalam hidup kami, supaya kami boleh makin mengenali Engkau dan makin mengerti hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom saudara. Saya hari ini mau sharing tentang topik yang lagi hot di berita akhir-akhir ini. Saya nggak tahu saudara ngikutin apa enggak tentang topik ini. Tapi saya beberapa hari ini membaca di artikel, di berita tentang wawancaranya cucu mantunya Ratu Elizabeth yang bernama Meghan Markle dengan Pangeran Harry. Ya, nah ini topiknya kalau di Indonesia kayaknya kalah heboh sama Kaisang, ya. Tapi kalau di luar negeri, di Amerika, di Inggris, topik ini sangat lagi hot dibicarakan. Ya, karena apa? Jadi saudara mungkin tahu ya, Pangeran Harry itu menikah sama orang biasa, artis ya, yang namanya Meghan Markle. Nah terus akhirnya setelah menjalani pernikahan yang belum setahun, Meghan Markle ini tidak kuat menjadi bangsawan Inggris, menjadi princess. Ya. Lalu dia akhirnya karena nggak kuat mental, dia akhirnya memutuskan untuk hengkang dan dia membawa serta suaminya yang pangeran asli itu, ya pangeran yang dari lahir si Harry ini adalah seorang pangeran. Si istrinya ini membawa Harry keluar dari istana dan akhirnya mereka tinggal di Los Angeles, Amerika. Nah, lalu akhirnya setelah berjalan beberapa bulan, akhirnya mereka mau diwawancara. Ya, diwawancara terbuka dan wawancara ini sampai menghebohkan akan sejagat raya. Karena apa? Dia memberitahukan penderitaan-penderitaan yang dia alami selama berada di istana, bagaimana dia diomongin sama pers, bagaimana dia sepertinya didiskriminasi karena warna kulit, bagaimana dia harus mengikuti protokol dan peraturan yang sangat ketat. Ya. Nah, lalu akhirnya keluarlah juga keluhan bahwa begitu dia keluar dari istana, hak kerajaannya diambil semua. Ya. Dan ini yang ngomong ini Harry, ya. Karena dia itu nggak pernah kerja saudara dari kecil. Dia dari kecil, dari lahir dia adalah seorang pangeran dan dia diberi hak kerajaan. Dijamin pagi siang malam mau makan apa nggak mikir. Besok mau makan apa nggak mikir juga, sudah disiapkan. Nah, jadi mereka tuh dalam wawancara ini mereka itu mengeluh dan sebagainya. Ya. Nah, tapi saya waktu kemarin ini saya belajar melihat situasi dari wawancara mereka. Lalu dalam hati ini saya tertawa saudara. Sebenarnya apa yang mereka alami itu sama aja seperti kita anak-anak Tuhan. Ya. Tuhan katakan kita ini adalah anak-anak kerajaan, betul? Tapi seringkali kita ini gak suka sama protokol dan aturan-aturan kerajaan itu sendiri. Sehingga banyak dari kita yang seringkali pengen keluar dari kerajaan. Kayaknya jadi orang Kristen kok susah banget sih. Suruh ngampunin, kalau saya nggak orang Kristen, itu musuh-musuh saya tak gecek udah enak. Gitu. Ya kan? Itu kan sama dengan kita itu adalah anak-anak yang seringkali sebenarnya sudah dilahirkan dalam kerajaan Tuhan. Tapi kita nggak mau mengikuti protokol. Ada satu waktu pas Meghan Markle wawancara, saya bacain komen netizen. Ya. Terus ada satu netizen yang berkata begini, untuk mencapai posisi kamu, itu adalah suatu privilege, hak istimewa. Sehingga seharusnya kamu ya, mau mengikuti semua dan membayar semua harga yang harus kamu bayar. Ada netizen yang bijaksana ngomong gitu. Untuk kamu dari orang biasa sampai menjadi orang kerajaan, itu adalah hak istimewa, itu adalah privilege. Harusnya kamu mau membayar harga yang memang mahal untuk kamu bayar. Karena memang gak semua orang bisa ngalamin dan merasakan seperti kamu. Kan kalau anak-anak saya yang masih kecil aja tahu jadi princess itu enak. Ya.
Jadi princess itu ya memang ada aturan yang harus dilakukan. Dia nggak bisa makan sembarangan lagi. Dia nggak bisa jalan, cara jalannya ya diatur. Ya kan? Cara ngomongnya mungkin waktu dia masih jadi bintang film dia jeplak ngomong apa aja terserah. Karep udel gitu ya. Tapi kalau udah jadi princess nggak boleh karep udel karena semua perkataannya masuk pers. Semua tingkah lakunya masuk pers. Di mata paparazzi sedunia melihat kepada dia. Hidupnya menjadi surat yang terbuka. Itu memang harga yang harus dibayar untuk menjadi princess. Tapi jangan salah, dia nggak seperti orang pada biasanya. Dia mendapat hak-hak kerajaan. Nah, saudara, hidup kita tuh seperti itu. Ya. Kita itu adalah surat yang terbuka buat orang lain. Kita ini princess-princessnya Tuhan. Tapi hari ini adalah keputusan kita. Kita mau stay di dalam istana. Stay di dalam kerajaannya Tuhan. Kingdom of God. Dan kita harus melakukan protokol kerajaan. Apa itu protokol kerajaan? Semua yang Tuhan perintahkan di dalam firman itulah protokol kerajaan Allah. Mengasihi musuh kita. Menghasilkan buah-buah roh. Menangisi jiwa-jiwa. Apa yang tertulis dalam firman ini adalah protokol kerajaan Allah. Dan kita harus pelajari dan kita harus lakukan setiap hari. Karena mata dunia sedang melihat kita. Nggak heran kalau kita jatuh sedikit langsung persnya kemana-mana. Benar saudara? Kita pakai baju salah sedikit aja. Duh itu ya anak Tuhan bajunya terbuka sekali. Karena apa? Karena kita ini adalah anak-anak kerajaan. Wajar kalau pers memberitahukan tentang kita, apapun yang kita lakukan. Tapi nggak boleh stres. Karena apa? Kita anggota Kingdom of God. Dan kita harus melakukan protokol. Yuk, saya ajak kita baca dari Ibrani kelima, Ibrani 12, ayat yang kelima sampai yang ke-11. Saya ingin kita baca bergantian dan kita mengerti akan hal ini. Ini yang Tuhan katakan, kenapa Tuhan ngomong kamu gak boleh menyerah sama didikan Tuhan. Kamu gak boleh menyerah sama aturan kerajaan Tuhan. Karena semua untuk kebaikan kita. Ibrani 12, saya baca ayat yang kelima, saudara baca ayat yang ke-6 dan bergantian sampai ayat yang ke-11. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia berikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara ini jelas Tuhan ngomong, kamu kalau mau jadi anakku, kamu mau jadi prince and princessku, kamu mau menjadi anak-anak kerajaan. Kamu tidak boleh putus asa saat aku sedang mendidik engkau. Ya. Kamu tidak boleh menyerah. Karena apa Tuhan ngomong terakhirnya? Karena semuanya itu akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh Tuhan. Jadi semua yang Tuhan kasih, protokol kerajaan, kebenaran-kebenaran yang kita harus praktekkan setiap hari. Itu sebenarnya semua untuk kebaikan kita. Saya yakin banget Ratu Elizabeth melihat cucunya sekarang jadi orang biasa. Itu kepedihan hati yang sangat dalam buat dia.
Sedih dia. Waktu pas dia ditanya sama orang pers gitu Inggris, gimana reaksi kamu terhadap cucu kamu yang memojokkan istana? Dia diam, lalu dia ngomong, dia nggak membela diri saudara. Ratu Elizabeth tidak membela diri, tapi dia ngomong, saya sedih sama apa yang harus dialami oleh cucu saya. Itu jawaban seorang nenek. Dia nggak ngomong, kurang ajar itu, kok dia memojokkan istana, ngomong istana rasis, ngomong istana itu. Bahkan pegawai istana aja mau protes ke pers. Karena pegawai istana itu sama si Harry dan Meghan itu diomongin juga. Ya, kayaknya pegawai-pegawai istana diomongin mungkin mereka rasis atau apa terhadap istri saya bla bla bla. Pegawai istana itu mau protes, mau bales. Ratu ngomong, semua pegawai istana diam. Ratu nggak ngeluarin perkataan apa-apa. Dia cuman hanya ngomong, saya sedih sama apa yang harus dilalui oleh cucu saya. Tuhan itu seperti itu hatinya saudara. Saat kita keluar dari kehendaknya, saat kita keluar dari kingdomnya, Tuhan itu bukan kurang ajar ya kamu. Kok kamu kayak gitu sih, kok kamu memberontak terhadap saya. Tuhan gak mentingin egonya. Tapi terlebih Tuhan ngomong, aku sedih ngelihat kamu begini karena aku tahu kamu menderita. Jadi sebenarnya kehendak Tuhan untuk membuat kita ada di dalam kingdomnya, itu semua tidak lain hanyalah untuk kebahagiaan kita. Karena kita mendapat fasilitas, hak-hak kerajaan surga yang tidak dunia dapatkan saudara. Keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Ya. Semua Tuhan siapkan di dalam kingdomnya. Tapi seringkali kita gak tahan. Kita menganggap lebih enak jadi orang biasa. Nah, tapi Tuhan katakan hari ini, jangan jadi anak-anak gampangan. Tapi katakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah sedang memperlakukan kita seperti anaknya. Tetapi jika kita bebas dari ganjaran, maka kita bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ingat perkataan Tuhan, janganlah putus asa apabila kita diperingatkannya. Marilah kita memilih hari ini, tidak keluar dari kerajaan Allah, tidak keluar dari hak-hak kerajaan kita sebagai anak Allah. Tapi kita tetap menghidupi semua protokol-protokol kerajaan surga. Supaya kita tidak kehilangan hak dan kebahagiaan kita. Amin.